Halo semua. Kenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta yang beranggotakan Saya Fadlamita Sofiana dengan NIM K8421016. saya Melvana Wianda Ramadhani dengan NIM 8421032. Saya Miastika Nur Saidina dengan NIM K8421033. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kelompok sosial menurut Sumner. Simak terus ya. Secara umum, kelompok sosial didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi, di mana suatu kelompok sosial tersebut dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Sedangkan kelompok sosial menurut Sumner merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mereka mengidentifikasikan diri mereka ke dalam suatu kelompok ataupun suatu grup. Jadi dalam berinteraksi dengan orang lain, mereka akan mengalami proses yang dinamakan proses identifikasi diri. Sehingga secara tidak langsung mereka akan menyatakan bagian dari kelompok sosial yang mana. Kemudian Sumner membagi kelompok sosial ini menjadi dua bagian yang didasarkan karena pada awalnya Sumner melihat fenomena persaingan antar kelompok di masyarakat, yaitu kelompok in-group dan out-group. Sebelumnya, apa sih kelompok in-group dan out-group itu? Yang pertama, kelompok in-group. Kelompok in-group merupakan suatu kelompok yang di dalamnya terdapat asosiasi yang mengarah pada solidaritas dan kesetiaan. Kelompok ini cenderung mengandung unsur kesetiaan, persahabatan, unsur kerjasama, unsur keteraturan, dan adanya rasa tanggung jawab. Sedangkan untuk kelompok out-group merupakan suatu kelompok yang di dalamnya terdapat kelainan yang cenderung bersifat antagonis dan oleh individu dianggap sebagai lawan dari kelompok in-group. Kelompok sosial ini cenderung mengandung unsur kebencian dan unsur permusuhan. Halo semuanya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dari kelompok sosial menurut Sumner. Nah, Sumner ini membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kedua karakteristik kelompok tersebut. Yang pertama adalah karakteristik dari in-group. 1. Berada dalam kelompok. Artinya, setiap anggota in-group ini menyadari bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya serta didefinisikan oleh orang lain sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah terikat persamaan dan persahabatan. In-group ini terbentuk karena adanya kesamaan antar anggotanya seperti kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan, kesamaan hobi, atau sebagainya, sehingga mereka terikat oleh persahabatan. Yang ketiga adalah munculnya sikap solidaritas. Sikap solidaritas yang ditunjukkan dalam in-group ini berupa sikap saling percaya, rasa tanggung jawab, serta rasa empati. Yang keempat adalah adanya pengorbanan dan kesetiaan. Solidaritas yang dibangun oleh in-group ini membangun kesetiaan sehingga para anggotanya ini rela berkorban demi kelompoknya. Yang kedua, karakteristik dari out-group. 1. Bukan bagian dari kelompok. Artinya, setiap anggota di luar kelompok dianggap sebagai out-group atau bukan dari kelompok in-group, sehingga timbullah perasaan out-group feeling. Yang kedua, munculnya rasa etnosentrisme. Etnosentrisme ini didefinisikan sebagai suatu paham yang menyebabkan anggota dalam suatu kelompok memandang bahwa hal yang benar itu berdasarkan dari sudut pandang kelompoknya, sehingga mereka cenderung untuk merendahkan kelompok lain. Yang ketiga adalah munculnya sikap antipati serta sikap non-kooperatif. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan out-group feeling serta rasa etnosentrisme, sehingga anggota-anggotanya itu memiliki rasa enggan untuk membantu atau bekerja sama dengan kelompok lain ataupun kelompok luar. Nah, itu tadi penjelasan sederhana mengenai karakteristik dari in-group dan out-group. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai topik atau permasalahan yang akan diambil dari kelompok 4, yaitu mengenai bentrokan yang terjadi antara supporter Persis Solo dengan warga Yogyakarta. Bentrokan antara supporter Persis Solo dengan warga Yogyakarta terjadi pada tanggal 25 Juli 2022.
Bentrokan ini bermula ketika supporter Persis Solo yang ingin menonton pertandingan tim kesayangannya di Magelang. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk melewati Jalan Yogyakarta. Saat di Jalan Gejayan, mereka bertemu dengan anggota atau warga dari Yogyakarta yang diduga sebagai supporter PSIM Yogyakarta. Akhirnya perselisihan pun tidak bisa dihindarkan, sehingga mereka kemudian melakukan aksi lempar batu serta aksi saling pukul-memukul. Setelah beberapa saat, bentrokan kembali terjadi di kawasan Jalan Layang, Jombor, Sleman. Bentrokan ini terjadi seperti sebelumnya, yaitu dengan aksi saling melempar batu dan aksi saling pukul-memukul. Polisi mengamankan beberapa supporter Persis Solo yang akan ke arah Magelang, sedangkan 4 dari warga Yogyakarta ditangkap untuk ditanyai lebih lanjut. Dilansir dari salah satu channel YouTube berita bahwa bentrokan ini terjadi karena adanya provokasi dari salah satu oknum supporter Persis Solo yang akan pergi ke Magelang dengan melewati jalur Yogyakarta. Akibat dari adanya bentrokan ini yaitu banyak orang yang mengalami luka-luka serta satu kendaraan beroda 2 mengalami kerusakan yang parah. Setelah pertandingan selesai, supporter Persis Solo dilarang untuk melewati kawasan Yogyakarta lagi. Hal ini dikarenakan untuk antisipasi agar tidak terjadi bentrokan kembali. Jadi, pada dasarnya bentrokan ini terjadi karena adanya rasa sensitivitas antara warga Yogyakarta atau supporter PSIM Yogyakarta dengan warga Solo atau supporter Persis Solo, yang mana mereka juga merupakan rival yang memanas sejak lama. Nah, seperti itulah topik permasalahan yang akan kami bahas. Lantas, apa sih hubungannya dengan kelompok sosial menurut Sumner? Nah, untuk itu nanti akan diterangkan atau akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai teori kelompok sosial in-group dan out-group menurut Sumner dan juga konflik yang terjadi antara masyarakat Yogyakarta dengan supporter sepak bola Solo. Lalu, apa hubungan antara teori tersebut dengan konflik yang terjadi antara warga Yogyakarta dengan supporter sepak bola Solo? Dalam kasus konflik ini terdapat karakteristik kelompok sosial in-group dan out-group di dalamnya. Yang pertama yaitu para anggotanya berada di dalam suatu kelompok. Masyarakat Yogyakarta merasa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya atau dapat disebut dengan in-group karena mereka bertempat tinggal di wilayah yang sama yaitu Yogyakarta. Dan juga mereka menganggap bahwa supporter sepak bola Solo merupakan out-group dari kelompok mereka. Karakteristik kedua yaitu adanya sikap solidaritas dan rasa rela berkorban pada anggota masing-masing kelompok. Dalam kasus konflik yang terjadi antara masyarakat Yogyakarta yang diduga sebagai pendukung PSIM dan juga pendukung sepak bola Solo, sempat terjadi aksi lempar batu. Padahal mereka tahu bahwa keikutsertaan mereka dalam aksi lempar batu ini dapat membahayakan diri mereka sendiri. Bahkan dalam kasus ini terdapat beberapa korban luka juga kerusakan pada motor salah satu pendukung sepak bola Solo. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap anggota memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan juga sikap rela berkorban semata-mata untuk membela kelompok masing-masing. Lalu karakteristik yang ketiga, timbulnya perasaan out-group feeling. Perasaan out-group feeling adalah perasaan di mana anggota kelompok merasa bukan bagian dari kelompok lawan. Seperti dalam kasus ini, masyarakat Yogyakarta menganggap bahwa mereka bukan bagian dari supporter sepak bola. Begitu pula sebaliknya. Dari hal tersebut muncul perasaan tidak segan untuk melakukan aksi penyerangan kepada kelompok lawan.
Bentrokan yang terjadi antar supporter Persis Solo dengan warga Yogyakarta yang diduga sebagai supporter PSIM Yogyakarta terjadi karena adanya provokasi dari salah satu oknum Persis Solo yang melewati jalan Yogyakarta ke Magelang. Konflik ini diperlukan solusi seperti satu, diperlukannya pendidikan karakter ataupun pendidikan multikultural agar dapat mengatur animal power. Yang kedua, perlu dipercepat pengadaan KTM agar konflik provokasi dapat segera terselesaikan. Yang ketiga, jika konflik terus berlanjut, maka pihak PSSI perlu membuat kebijakan ataupun aturan bagi supporter yang membuat kericuhan untuk kesebelasan yang didukung oleh supporter tersebut didegradasi ataupun tidak boleh mengikuti pertandingan tahun depan. Jika dilihat dari konflik ini dapat dianalisis menggunakan teori Sumner, yaitu mengenai kelompok in-group dan out-group, di mana warga Yogyakarta tersebut diduga sebagai supporter PSIM Yogyakarta merupakan kelompok in-group karena didasarkan karena kedekatan wilayah dan juga hobi, dan mereka menganggap bahwa supporter Persis Solo itu sebagai kelompok out-group dari mereka karena di luar dari kelompok mereka. Namun jika dilihat dari sudut pandang Persis Solo, mereka mengidentifikasikan diri mereka kepada kelompok in-group dan mereka menganggap warga Yogyakarta tersebut sebagai kelompok out-group.